Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suandi, NIM D01203002, kelas sipil A, angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisis kestabilan lereng dengan metode Vilenius dan metode Bishop. Analisis kestabilan lereng. Analisis kestabilan lereng dilakukan untuk menentukan faktor aman dari bidang longsor yang potensial, yaitu dengan menghitung besarnya kekuatan geser untuk mempertahankan kestabilan lereng dan menghitung kekuatan geser yang menyebabkan kelongsoran. Kemudian keduanya dibandingkan. Dari perbandingan yang ada didapat nilai faktor keamanan yang merupakan nilai kestabilan lereng yang dinyatakan dalam angka. Analisis kestabilan lereng mempunyai peran yang sangat penting pada perencanaan konstruksi sipil. Lereng yang tidak stabil sangatlah berbahaya terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, analisis kestabilan lereng sangat diperlukan. Ukuran kestabilan lereng diketahui dengan menghitung besarnya faktor keamanan. Adapun contoh metode yang digunakan yaitu metode Vilenius dan Bishop. Metode Vilenius. Metode Vilenius atau Ordinary Mode of Slate diperkenalkan pertama oleh Vilenius pada tahun 1927 sampai 1936, berdasarkan bahwa gaya memiliki sudut kemiringan paralel dengan dasar irisan FK dihitung dengan keseimbangan momen. Vilenius mengemukakan metode dengan menyatakan asumsi bahwa keruntuhan terjadi melalui rotasi dari suatu balok tanah pada permukaan longsor berbentuk lingkaran atau sirkular dengan titik nol sebagai titik pusat rotasi. Metode ini juga menganggap bahwa gaya normal P bekerja dengan tega slate. Diasumsikan juga bahwa resultan gaya-gaya antara irisan pada tiap irisan adalah sama dengan nol, atau dengan kata lain bahwa resultan gaya-gaya antara irisan diabaikan. Jadi, total asumsi yang dibuat oleh metode ini adalah posisi gaya normal P terletak di tengah alas irisan dibagi N. Resultan gaya antara irisan sama dengan 0 dibagi N dikurang 1, total 2N kurang 1. Dengan anggapan ini maka dapat diuji persamaan keseimbangan momen untuk seluruh irisan terhadap titik pusat rotasi dan diperoleh suatu nilai faktor keamanan. Gambar 1. Lereng dengan busur lingkaran bidang longsor. Pada gambar 1 diperlihatkan suatu lereng dengan sistem irisan untuk berat sendiri massa tanah W, serta analisis komponen gaya-gaya yang timbul dari berat massa tanah tersebut, yang terdiri dari gaya-gaya antara irisan yang bekerja di samping kanan irisan atau ER dan YT. Pada bagian alas irisan, gaya berat W diuraikan menjadi gaya reaksi normal PW yang bekerja tegak lurus alas irisan, dan gaya tangensial atau TW yang bekerja sejajar irisan besarnya. Lengan gaya W adalah X sama dengan R sin A, di mana R adalah jari-jari lingkaran longsor dan sudut A aksen adalah sudut pada titik nol yang dibentuk antara garis yang vertikal dengan jari-jari lingkaran longsor. Dengan menggunakan prinsip dasar serta asumsi-asumsi yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya dapat diuraikan analisis faktor keamanan sebagai berikut. Kriteria keruntuhan atau Moore-Klomp. S sama dengan C ditambah sigma tan diameter, dengan S sama dengan kuat geser tanah, C sama dengan kohesif tanah efektif, sigma sama dengan tegangan normal atau efektif, diameter sama dengan sudut geser dalam tanah efektif. Tegangan normal efektif dinyatakan sebagai sigma sama dengan sigma dikurang U, dengan sigma tegangan normal total, U sama dengan tekanan air pori. Kemudian tegangan normal total yang bekerja pada bidang longsor dinyatakan sebagai sigma sama dengan PW per L dikali 1,
dengan PW gaya normal akibat berat sendiri tanah. I sama dengan lembaran alas irisan 1 sama dengan satuan lebar bidang longsor. Agar supaya lereng menjadi stabil, maka gaya-gaya yang diperlukan untuk mengakibatkan longsor haruslah lebih kecil daripada gaya-gaya yang ada, sehingga faktor keamanan akan menjadi lebih besar atau sama dengan 1. Dengan kata lain, FK sama dengan tegangan geser yang ada per tegangan geser penyebab longsor. Dengan FK lebih besar 1,5 menunjukkan lereng stabil. FK sama dengan 1,5 kemungkinan lereng tidak stabil. FK kurang dari 1,5 menunjukkan lereng tidak stabil. Atau dalam bentuk rumus dinyatakan sebagai F sama dengan S per T, dengan tegangan geser adalah T sama dengan S per F. Gaya geser yang diperlukan adalah S T dikali 1 dikali 1, dengan S tegangan geser sama dengan gaya geser. Ini merupakan rumus dasar faktor keamanan akibat berat sendiri tanah W yang dirumuskan oleh Frenius yang didapat dengan cara meninjau kesetimbangan momen seluruh irisan terhadap titik pusat rotasi atau 0. Nilai faktor keamanan ini adalah sama dengan perbandingan antara seluruh komponen momen penahan longsor dengan momen penyebab longsor untuk seluruh irisan yang dapat dinyatakan sebagai berikut. FMW sama dengan sigma momen penahan longsor per sigma momen penyebab longsor. Baik, metode Bishop. Metode Bishop dipakai untuk menganalisis permukaan gelincir atau slip survey yang berbentuk lingkaran. Dalam metode ini, diasumsikan bahwa gaya-gaya normal total berada bekerja di pusat alas potongan dan bisa ditentukan dengan mengurangi gaya-gaya pada potongan secara vertikal atau normal. Pernyataan keseimbangan dipakai pada potong-potongan yang membentuk lereng tersebut. Metode Bishop menganggap bahwa gaya-gaya bekerja pada irisan mempunyai resultan 0 pada arah vertikal atau Bishop 1955. Rumus metode Bishop dapat kita lihat melalui gambar. Gambar 2. Gaya-gaya yang bekerja pada suatu potongan. Keterangan W sama dengan berat total pada irisan. EI dikali ER sama dengan gaya antara irisan yang bekerja secara horizontal pada penampang kiri dan kanan. XI atau X dikali XR sama dengan gaya antara irisan yang bekerja secara vertikal pada penampang kiri dan kanan. P sama dengan gaya normal total pada irisan. T gaya geser pada dasar irisan. B lebar dari irisan. I sama dengan panjang dari irisan. Sudut kemiringan lereng. Dengan memperhitungkan seluruh keseimbangan yang maka rumus untuk faktor keamanan FK metode Bishop diperoleh sebagai berikut. FK sama dengan C L ditambah P dikurang UL tan per W sin. Faktor keamanan. Faktor keamanan terhadap longsor didefinisikan sebagai perbandingan kekuatan geser maksimum yang dimiliki tanah di bidang longsor yang diandaikan. S dengan tahanan geser yang diperlukan untuk keseimbangan T adalah FK sama dengan S per T. Secara teoritas, tingkat nilai faktor keamanan. Tabel 4. Tingkat nilai FK teoritis. FK keterangan lebih besar dari 1 stabil sama dengan 1 kritis kurang dari 1 labil. Dalam praktek Bowles 1984, tingkat nilai faktor keamanan
Tabel 5. Tingkat nilai FK dalam praktek. FK, keterangan lebih besar dari 1,5 sama dengan dinyatakan stabil. 1,07 lebih kecil daripada FK, lebih kecil daripada 1,5 dinyatakan kritis. Kurang dari 1,07 labil. Untuk lereng yang dibagi menjadi n buah sledge irisan, tabel 1 persamaan yang diketahui pada metode Bishop. Persamaan yang ada jumlah 1. Keseimbangan normal sama dengan n. 2. Keseimbangan teknisial jumlahnya n. 3. Keseimbangan momen n. Jadi total semua 3n. Tabel 2 persamaan yang tidak diketahui pada metode Bishop atau Anderson dan Richard 1987. Persamaan yang tidak diketahui jumlah 1. Faktor keamanan 1. 2. Gaya-gaya normal total P pada dasar slide N. 3. Posisi gaya P jumlahnya N. 4. Gaya-gaya horizontal antara slide N dikurang 1. 5. Gaya-gaya vertikal antara slide N dikurang 1. 6. Tinggi gaya-gaya antara slide N dikurang 1. Total 5N dikurang 2. Maka diperlukan asumsi sebanyak 2n dikurang 2 agar masalah bisa diselesaikan secara hasil perhitungan faktor keamanan berdasarkan dari data yang telah diketahui di atas dan dimaksud ke dalam program, maka telah didapatkan faktor keamanan yaitu 1,099. Variasi desain lereng, hubungan antara faktor keamanan dengan sudut kemiringan lereng. Tabel FK kurang A FK 43, FK nya 1,963, 49 1,66, 54 FK nya itu 1,366, 60 FK nya itu 1,099. Baik, saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.